Assalamualaikum Sobat Gizi, selamat datang di acara podcast Nutri Time, Peduli Gizi, selamatkan masa depan. Assalamualaikum Sobat Gizi, selamat datang di acara podcast Nutri Time, Peduli Gizi, selamatkan masa depan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Nita Arianti. Aku dari program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mengadakan podcast Nutri Time yang dimana kita akan berbincang terkait cerita sukses transformasi gizi dan kesehatan. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak sih narasumber kita kali ini itu siapa? Oke, lanjut aja kita panggilkan Rizky Dewi Putri Anggra ini SGZ. Apa kabar Kak? Halo, apa kabar? Kamu nama siapa tadi? Aku biasa dipanggil Tata Kak. Tata, salam kenal, Iya. Putri. Sebelumnya terima kasih sama Kak Putri udah menyempatkan waktunya datang di acara kita kali ini. Oke teman-teman, jadi Kak Putri ini adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar Indonesia dari program Studi Gizi angkatan 2019. Untuk Kak Putri sendiri nih, kan Kak Putri kan merupakan lulusan dari Gizi ya Kak, betul? Nah, kira-kira untuk Kak Putri sendiri, kenapa sih milih Gizi gitu kan? Mungkin apakah dari Kak Putri sendiri menginginkan atau justru rekomendasi dari orang tua atau gimana? Oke, pertanyaan menarik ya. Tata, kalau misalnya dari aku pribadi itu kenapa aku milih gizi? Itu sebenarnya aku punya goals tersendiri sih dari awal aku lulus SMA. Jadi aku pas mau lulus, aku udah punya tujuan hidup itu loh gitu. Karena seperti yang aku rasakan kalau aku SMA tuh aku udah, jadi aku hidup udah punya planning. Jadi kayak SMP aku harus kejar apa, SMA aku harus kejar apa, dan kuliah aku harus kejar apa. Nah kalau aku pribadi ya SMA tuh khusus kayak buat senang-senang, happy-happy, karena untuk masa depan kuliah tuh kayak once in a lifetime gitu loh. Jadi bener-bener kayak aku harus pikirin aku mau jadi apa nanti ke depan. Nah kenapa aku mau masuk gizi? Karena aku ngeliat keluarga aku sih, tujuan aku keluarga aku, karena aku mau bikin sehat keluarga aku. Kalau misalnya kamu tahu ya, skripsi aku kan dijadiin lomba tuh, lomba nasional di UAI. Itu tuh tentang obesitas. Kenapa aku ambil obesitas? Karena aku concern sama keluarga aku, karena keluarga aku tuh rata-rata obesitas gitu. Dan kenapa aku ambil gizi ya karena aku pengen bikin keluarga aku sehat, pengen bikin BB ideal dan untuk tubuh aku sehat juga gitu. Oke, mungkin karena memang dari diri kakak sendiri yang menginginkan untuk berkuliah di Gizi, kira-kira tantangan kakak alami selama kakak berkuliah apa sih? Sedangkan kan memang kakak menginginkan gitu ya? Tantangan kuliah di gizi. Oke, karena aku tuh nggak punya pengalaman ya. Maksudnya kuliah kan pasti kaget, kamu juga pasti awal kuliah kaget gak sih? Teman-temannya beda, terus cara lingkungannya juga beda, ditambah lagi aku angkatan pertama gitu. Ya nggak sih? Kayak himpunan juga angkatan aku yang buat semuanya, kita semua dari nol. Nah itu tuh kayak challenging banget. Jadi tantangannya tuh gimana caranya kita, aku dan teman-teman aku pastinya bisa balance, kayak akademik iya, organisasi iya, pokoknya kayak semuanya balance. Sedangkan aku tuh selama dari SMA sampai sekarang tuh aku kerja juga gitu loh. Aku ada freelance content creator gitu. Jadi aku tuh banyak tanggung jawabnya gitu loh. Jadi gimana caranya ketiga-tiganya itu bisa stabil, aku bisa banggain keluarga aku bisa hasilin diri sendiri juga. Kayak gitu-gitu sih. Jadi tantangannya tuh kayak balancing nilai, balancing organisasi sama kerjaan gitu loh. Jadi ikut organisasi juga. Iya. Jadi tantangannya harus lebih ke membagi waktu kali ya. Kalau kamu gimana? Aku tanya nih. Kalau aku untuk struggle dari semester 1 kan baru mau ATS semester 3 ya kan. Mungkin karena memang aku nggak punya basic dari IPA gitu kan. Karena ternyata kan kayak kimia, fisika gitu kan. Dan aku sendiri pun belum pernah mempelajari itu karena aku IPS. Jadi struggle cukup banyak mengajar dari teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi kalau aku di situ. Kenapa mau gizi? Kalau IPS? Nah, karena kalau aku sendiri kan beda ya. Kalau kakak ini kan memang kemauan dari kakak sendiri. Beda kalau aku tuh memang direkomendasikan sama orang tua aku gitu kan. Oh, orang tua kamu tahu prospek kerja gizi itu gimana? Tapi kamu oke sejauh ini? Sejauh ini aman aja sih kak. Oke, jadi mulai mencintai diri sendiri gitu. Bagus banget. Nah, kan kalau kakak tadi kan bilang memang pengen membantu keluarga juga kan. Nah, untuk diri kakak sendiri, itu tuh gimana sih cara kakak mengimplementasikan nilai-nilai ilmu-ilmu gizi sebenarnya yang udah kakak dapetin di kehidupan kakak sehari-hari? Oke.
merasa ilmu gizi ya. Oh, ini menarik banget sih. Pasti kalian awal-awal semester tuh kayak banyak banget hal-hal yang kesehatan yang tadinya tuh kalian mikir kayak itu kayaknya nggak mungkin deh. Terus setelah kita pelajari sama dosen-dosen, belajar segala macam kayak ternyata ini ya, kayak contoh halnya boba. Kamu pasti masih minum boba nggak? Kalau aku emang kurang suka sih. Kalau dulu tuh kan zaman-zamannya hits boba banget kan pada saat itu tuh. Kayak dulu tuh kayak banyak banget minuman-minuman yang kayak ini merek itu tiba-tiba punya boba segala macam. Nah kita tuh kan kayak suka banget kan, fanatik. Dan dulu tuh aku sama teman-teman aku sampai ngeluar. Kayak bener-bener abis pulang kampus pasti kita ngantri gitu-gitu. Terus pas banget besokannya ada pelajaran Bu Mali. Itu dia ngasih tahu kalau misalnya kalori boba tuh gede banget gulanya, kayak bener-bener bisa kayak setengah gram, kayak ini gelas kayak setengahnya gula gitu, kayak wow. Terus ternyata emang beneran bikin gendut segala macam, terus nggak sehat. Terus itu kayak aku langsung implementasiin ke aku sendiri, ke keluarga aku juga, sama kayak misalnya beras kayak gitu-gitu, cara masak beras tuh gimana sih, pokoknya kayak hal-hal small things di dalam kehidupan kita yang aku kira kayak kayaknya nggak mungkin deh, ternyata se-meaningful itu ya gizi gitu loh dalam kehidupan. Jadi aku pertama-tama sih pastinya kayak ke aku dulu, ke keluarga aku, sama ke teman-teman aku yang lain bukan gizi. Jadi FYI, ini fun fact ya, jadi selama aku kuliah di gizi tuh misalnya aku ada informasi apa gitu, hal-hal unik dari Bu Elma misalnya ngasih tau apa, Bu Mali apa gitu kan, kita kan belajar pasti banyak knowledge yang kayak ternyata gini ya, gini. Aku pasti share banget, tapi awalnya ke second IG aku dulu. Terus lama-lama aku post aja dong di first IG, terus lama-lama pada seru. Dan kayak misalnya contoh kayak kamu tahu suplemen untuk menurun berat badan itu? Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh jujur ya, sebelum aku masuk gizi tuh aku minum karena dulu berat badan aku tuh kayak nggak ideal lah gitu. Nggak tahu ya ideal apa enggak, cuman kayak menurut aku udah gendut banget gitu loh. Terus kayak pas aku minum itu ternyata tuh bikin kita rusak ginjalnya, bikin gak sehat. Terus kayak aku pernah tuh nge-post di sosmed, terus itu viral banget gitu loh. Iya, kayak demi apa obat pelangsing minuman yang kayak suplemen itu ternyata nggak bagus ya, kayak gitu, karena ada ingredients tertentu gitu. Ternyata dari hal itu aja bisa berdampak gitu loh sama orang. Iya gitu. Kalau kamu ada nggak kayak ngerasain di selama semester awal-awal ada pelajaran kayak kebetulan kan kita baru sedikit aja ya belajar terkait gizi sendiri, karena yang lainnya tuh masih matkul umum gitu. Nah kebetulan ada salah satu mata kuliah yang pangan halal atau itu kan. Kita sempat ngebahas terkait label pangannya kan. Nah ada aku kan sering makan jajanan gitu kan, terus aku ngasih tahu nih takaran sajinya tuh segini loh deh. Jadi dia beberapa hari ini udah tahu, terus Kak ini makannya boleh segini ya. Jujur ya benar. Setuju. Iya benar. Emang bisa mengedukasi gitu. Mungkin karena mama aku yang bilang kayak gitu ya. Untuk masuk gizi aja ternyata memang banyak manfaatnya. Iya benar. Iya jujur ya, kalau belanja tuh supaya waktu awal masuk gizi tuh aku kayak bener orang paling tahu tentang makanan. Jadi kalau bisa belanja bulan tuh kayak sini aku aja yang capek sosok ngeliat tabel kayak ini terlalu tinggi garamnya, ini tinggi banget gulanya. Jadi kayak itu seakan-akan kayak save our family, bener gak sih kayak gitu? Kayak sampai sekarang lah aku ngerasain kayak gitu, itu bener-bener berimpact banget sih. Kalau tadi kan yang kita udah ngobrolin terkait gimana sih cara mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dalam kehidupan sehari-hari. Terkait konsistennya sendiri, kakak gimana sih caranya biar konsisten? Kayak apakah ada sesuatu yang bikin kakak harus konsisten nih, nggak boleh kayak gitu? Itu gimana kakak? Dari kakak sendiri? Konsisten terhadap gizi? Iya, terhadap ilmu yang udah kakak pelajari, ilmu yang udah kakak implementasikan dalam kehidupan kakak sendiri. Oh iya, yang pastinya kan kayak tadi contohnya misalnya boba gitu ya. Itu kan orang kan pasti mikirnya kayak kita butuh gula segala macam, tapi orang tuh nggak tahu di dalam pembuatan boba itu ada berapa banyak gulanya, berapa banyak tepungnya segala macam. Karena cara implementasikannya itu ya dengan cara untuk tidak mengonsumsi itu sampai sama sekali gitu loh. Banyak banget sih hal-hal yang aku stop sama sekali gitu, kayak contoh minuman-minuman kemasan, atau misalnya minum tuh setiap makan harus sama teh atau kopi, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi harus pure air beneran. Jadi kayak gitu sih. Cuman paling kalau misalnya yang tadi itu pertanyaannya konsistennya ada itu paling itu kan diri aku ya. Paling kalau misalnya aku
ke keluarga aku paling aku terapin nih si gizi seimbang. Jadi gimana caranya kita tuh makan di rumah tuh selalu bervariasi. Terus karena keluarga aku juga ada diabetes, jadi gimana caranya pakai nasi yang rendah gula, yang kalau aku sih antara nasi merah sama nasi porang kayak gitu sih. Jadi lebih ke kehidupan diri aku dulu sih gitu. Tadi kan kita udah berbicara juga terkait implementasinya, cara konsistennya. Namun yang sekarang aku pengen tuh pekerjaan kakak yang sekarang, apakah selinier dengan ilmu gizi yang telah dipelajari atau gimana tuh? Oh my god, that's a good question. Aduh sedih deh jadinya aku. Oke, kalau pekerjaan jujur enggak. Tapi ini aku lagi pengen banget ngebangun gini. Jadi tuh ahli gizi sekarang kan ada struggle kan sama cash. Kamu tahu nggak sih? Yang soal STR itu ya? Iya benar. Jadi angkatan aku tuh, aku nggak tahu nih di prek apa enggak. Jadi pas angkatan aku tuh kita tuh dikasih jawaban kayak udah angkatan kamu terakhir dapat STR, kita Kemenkes usahain dapat STR gitu. Ternyata pas kita udah UKOM, udah bayar 500.000, udah tes semuanya, udah lulus, tiba-tiba Kemenkes keluarin undang-undang. Itu kayak sakit banget, terus uang kita nggak di-refund. Cuman gimana, ngerti gak sih, kayak kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu itu aku speak up tuh di sosmed, kalau kamu tahu. Aku speak up dan kebetulan aku masuk ke grup anak-anak yang ikut UKOM. Jadi di seluruh Indonesia yang dinaungi IP itu tuh kita ada kurang lebih ada ribuan orang lah pokoknya di Telegram gitu banget. Nah aku karena kita semua panas, jadi aku yang suarakan di sosmed viral lah kan. Karena aku minta bantuan, ayo dong like lalala gitu kan. Terus mereka juga speak up, repost segala macam. Sampai aku dipanggil DPP Persagi. Kalau kamu tahu, aku ngobrol sama ketua DPP Persagi, disuruh audiensi ngobrol. Terus kayak ternyata tuh dia ngejelasin, ini segala informasi kan, dia ngejelasin katanya tuh pihak DPP Persagi itu udah mengusahakan dari dulu. Jadi sebenarnya memang dari Kemenkesnya yang nggak bisa. Jadi dia bilang jangan mikir DPP Persagi itu nggak ngasih usaha gitu loh. Ternyata dia juga ngasih usaha untuk terus menyurat segala macam. Cuma mungkin kita kurang informasi ya. Cuman kalau misalnya kurang informasi, masa seluruh Indonesia sih yang kena, iya nggak sih gitu. Jadi kayaknya emang miskom aja deh. Nah habis dari situ DPP Persagi itu kayak ngebuat forum gizi gitu loh. Jadi aku terlibat. Jadi informasi apapun yang dari DPP Persagi pasti aku tahu duluan. Karena aku masuk ke dalam for gizi. Kalau kamu lihat DPP Persagi itu dia sekarang ngebuka kalau kamu daftar gitu kalian bisa daftar untuk masuk ke terlibat DPP Persagi. Itu aku sama teman-teman aku influencer lainnya sama teman-teman media juga yang ngebuat gitu. Jadi berawal dari aku speak up, terus DPP Persagi akhirnya terbuka kayak oh ternyata banyak nih simpang siur. Dia juga kayak mikir kayak kasihan juga ya anak-anak di bawah kita gitu, ahli gizi yang nggak ada kerjaan segala macam gitu. Nah pertanyaan tadi pekerjaan sesuai atau enggak, aku alhamdulillah ya, maksudnya aku dari dulu kan ada content creator gitu kan, aku freelance model juga. Jadi ya walaupun aku nggak kerja tetap gitu, terus emang belum mau kerja kantoran aja sih, karena aku mikir kayak sayang aja ilmu yang aku punya tuh nggak dipakai, walaupun emang dipakai sama keluarga doang, cuman kayak aku tuh pengen bisa berdampak luas gitu loh untuk masyarakat atau mungkin dunia gitu loh. Sebenarnya aku juga ada kerja di WHO remote gitu. Nah cuman kan itu kan divisinya juga bukan tentang gizi gitu loh, jadi kayak ya gimana ya, ngerti ya sih, susah juga. Nah aku tuh dari dulu pengen banget kalau misalnya kita nggak dapet kerjaan, aku pengen banget ngebuka lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan pemerintah untuk bisa ngasih kita kerjaan, kayaknya kalau aku mikir ya, kalau gue bisa ngasih pekerjaan buat orang, kenapa gue harus nunggu pemerintah gitu loh. Jadi aku tuh lagi buat project, bismillah semoga aku bisa aku sih lebih fokus ke UI dulu ya, karena aku ngeliat teman-teman aku juga sedih kan, adik-adik juga sedih kan. Jadi aku tuh sebenarnya lagi pengen bikin bisnis online, bikin makanan, tapi aku melibatkan ahli gizi, teman-teman semuanya gitu loh. Nanti kalau misalnya udah jadi, aku juga mau bikin teman-teman semuanya nih, misalnya volunteer di aku, misalnya nanti dibayar berapa gitu ya. Jadi kayak hal-hal kecil gitu sih, karena aku pengen bikin small things yang bisa berimpact dulu gitu buat banyak orang, dibanding kita harus kayak merengek-rengek demo ke pemerintah kan kayak capek ya. Jadi kita tuh yang kayak berinovasi ya gitu. Bisa jadi dibilang ya nggak tahu deh ya.
gitu. Tuh fun fact, teman-teman aku tuh sampai kayak kerjanya tuh kayak miris gitu loh, kayak ada yang di agensi, ya, mungkin mereka untuk gimana caranya muter otak biar bisa menghidupi keluarganya untuk diri sendiri gitu loh. Jadi kayak aku mau ini sih kayak semangatin teman-teman, walaupun emang kita STR tuh nggak dikasih dan harus kuliah lagi profesi, cuman nggak apa-apa gitu lah, memang itu jalannya. Kita nggak sendiri tuh kok, farmasi juga kayak gitu. Iya banyak kok anak-anak kesehatan tuh. Kamu kalau lihat TikTok aku coba deh, banyak banget komen-komen anak kesehatan lain tuh pada komen yang kayak oh gizi baru ya, tapi tuh udah dari tahun ini loh, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah, this is Indonesia, kita harus terima dan kita harus bangkit sih. Motivasi buat teman-teman yang masih khawatir akan STR sendiri tuh gimana? Kan teman-teman aku nih suka kayak kalau misalnya dia lapar saya katakan kayak aduh gimana ya ke depannya kita Oh ya, kalau dari aku jujur ya, aku juga memproses ini tuh lama banget, kayak sampai aku mikir, tadi aku bilang tadi kayak aduh gue udah mati-matian 4 tahun kuliah, juga berat banget kan. Siapa yang bilang kesehatan tuh kuliah yang gampang? Enggak sama sekali kan. Cuman kita harus move on, kita harus maju. Jadi kalau misalnya gini, pilihannya ada beberapa. Jadi pertama tuh kalau misalnya kalian mampu lanjut kuliah lagi profesi. Katanya tuh ada profesi nutrisionis nanti, kata Dewi Persadi. Jadi tuh ada profesi dietitian sama nutritionist. Bedanya apa? Kalau nutritionist itu buat gizi masyarakat, kalau misalnya dietitian itu buat yang di rumah sakit gitu. Nah nanti di dietitian ini aku tahu dari kakak tingkat aku yang bukan di Unify, dari prodi Univ lain, dia bilang nanti dietitian itu ada kayak dokter gitu lah, kayak ada spesialis, misalnya dietitian spesialis apa sih, gastro kayak gitu-gitu. Jadi lebih diperlukan. iya, lebih detail. Iya kayak gitu. Cuma kan itu butuh waktu. Nah, aku pernah ngomong sama Dewi Persadi, dia ngomong juga kayak itu butuh 5 tahun ke depan, karena dia juga pertama butuh anggaran. Dan jujur waktu aku ketemu sama Ibu Ketum, itu hari itu dia ada meeting sama seluruh pejabat tinggi kesehatan gitu lah intinya. Jadi kayak mereka tuh ngerundingin itu, dan itu butuh text time banget dan butuh biaya yang gede. Jadi ya daripada kita berharap tinggi cuma bisa usaha, ya paling kalau misalnya duit ya mau nggak mau profesi. Terus kalau misalnya nggak mau lagi ya udah bisnis. Ya karena jujur ya F&B tuh juga kenceng banget sih gitu. Gimana caranya kalian bisa punya poin plus tersendiri dari bisnis kalian. Kalau misalnya kalian lihat dokter-dokter pun juga banyak juga yang bisnis kan, kayak misalnya bikin klinik sendiri dibanding dia harus kerja di rumah sakit, karena tuh prosesnya lama. Jadi dia mikir, kalau gue ngandelin misalnya kerja di rumah sakit gitu, misalnya rumah sakit RSUD gitu, misalkan kayak gaya dia tuh tinggi, misalnya lifestyle dia hidupnya tinggi, cuman dia harus merintis. Kan kadang orang kayak aduh gue nggak mau kayak gitu, jadi mikirnya kayak gimana caranya gue putar otak biar gue bisa dapetin duit yang gue mau gitu, ceritain. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikir bikin bisnis itu susah, tapi kayak lihat aja banyak kok orang yang berhasil. Sama apa ya, selain bisnis sama bikin ikut kuliah sendiri ya paling tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya mau lintas linear beda jurusan gitu kerja. Siapa tahu memang kalian tuh passionnya juga ada. Juga kok temen aku yang dipaksa orang tuanya masuk gizi, tapi ternyata dia passionnya bukan di gizi, dia passion di markom gitu. Nah karena kalian dari sekarang ini masih awal, saran aku bikin 5 tahun ke depan kalian mau apa, bikin plan A sampai D. Aku sampai kayak gitu loh. Kayak aku target pengen jadi ini kalau misalnya nggak masuk gini. Jadi kalian nggak akan nyesel. Kalau misalnya aku S2 juga nggak apa-apa gitu. S2 juga banyak beasiswa, jadi banyak lah nujur. Pokoknya nggak boleh putus asa. Gimana? Sedih deh. Masih banyak jalan. Iya, karena aku juga supaya aku kayak nangis gitu loh kalau inget-inget gitu. Berarti emang kakak sendiri tuh masih dari dulu pas masih awal kuliah punya planning sendiri gitu ya kak? Emang orangnya terplanning gitu ya? Iya mau nggak mau sih, karena dunia memaksakan gitu. Dibanding kalau aku sih mikir gini, gimana caranya aku 30 tahun aku udah sukses, jadi aku udah bisa, karena aku tuh anaknya dreamy, aku tuh Pisces ya. Jadi tuh aku bener-bener zodiak. Maksudnya kayak aku tuh bener-bener mikir kayak
kalau aku nggak jadi kayak gini aku bakal gimana ya. Jadi aku lebih baik sekarang tuh susah mati-matian, sakit-sakitan, dibandingkan nanti pas udah tua baru nyesel, baru regret kayak aduh harusnya pas umur segini gue bisa kayak gini gitu ya. Iya, jadi lebih baik sekarang tuh coba aja deh semuanya gitu, mau duitnya berapa, mau harus jauh semana, kalau emang kita suka dan kita mampu ya udah jalanin aja gitu. Kakak juga kan sempat bilang tadi bahwa kuliah itu ditambah kakak sendiri karena dicampur oleh freelance gitu kan, organisasi juga. Nah buat kakak sendiri ngatur waktunya tuh kayak gimana sih kak? Prioritasnya gitu kan? Kayak gitu menarik. Iya. Itu kan aku jadi gini, aku tuh hidup di zaman covid juga kan, jadi aku tapi pernah sempat kuliah juga 1 semester. Nah pas tahun 2020 kalau nggak salah ya covid ya. Nah itu tuh kayak apa namanya, itu tuh bener-bener challenging banget, akademik, organisasi, sama kerjaan. Aku tuh bagi tugasnya gini, jadi selama masa covid sampai sekarang pun aku tuh prinsipnya kayak gini, gimana caranya aku ngerti materi itu, nilainya berapa itu bonus, yang penting aku lulus, tapi yang penting aku tahu materi itu. Jadi kalau misalnya, jadi aku mikir gini, percuma nilai tinggi tapi kalau misalnya kita lupa besokannya. Jadi aku tuh prinsipnya kalau aku belajar, aku ngerti sampai aku bisa implementasiin ke Iya, jadi apa yang aku pelajari itu aku benar-benar resapin gitu loh. Nah jadi selama masa kuliah itu aku kerjain endorse juga, jadi misalnya gini lagi Zoom nih, terus aku kayak dengerin bla 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 bla. Kalau misalnya dia ada recording, ini agak sebenarnya gak boleh contoh ya, recording deh. Dia kan ngerekam kan dosennya tuh, ya aku paling bisa taruh dulu, aku kerjain endorse sebentar, udah kelar, udah abis itu udah selesai, tiba-tiba Zoomnya udah kelar, aku baru review. Jadi nggak ada alasan untuk ngulang materi gitu loh. Dan aku paling seneng sama matkul Bu Elma sama Bu Lucy. Iya banyak deh sebenarnya aku suka sama Bu Elma karena dia tuh benar-benar detail banget. Jadi selama kita belajar tuh dia benar-benar bikin recording, dan itu dia kan kalau Bu Elma tuh beliau ngejelasinnya benar-benar detail banget kan. Aku suka banget sih. Jadi bikin aku tuh kayak oh ternyata ini ya, oh ternyata ini ya. Jadi aku tuh semangat banget. Penyampaian Iya. juga. Walaupun kalau ujian pakai bahasa Inggris, kamu iya gak? Aku belum dia. oh iya, kalau dulu Kita ujiannya pakai bahasa Inggris, terus ada waktunya cepet banget, satu soal cuma 1 menit atau 2 menit gitu. soalnya dimenitin gitu. iya, Pakai e-learning itu kayak bener-bener adrenalin rush banget, cuman itu kayak bener-bener karena aku udah pelajari banget, jadi kayak oh seru gitu. Jadi caranya ya aku cuman apa ya kayak ambil waktu kosong sih gitu. Dan praktek aku tidur selalu 5 subuh, jam 5 subuh. Oh iya, itu kenapa? iya karena tugasnya banyak banget. Aku harus ngedit juga, aku harus organisasi juga, rapat juga. Kamu bayangin aku habis himpunan, aku masuk BEM. Oh double dari Enggak, jadi Semester awal kan aku himpunan dulu, himasi. Aku jadi kepala departemen humas. Abis itu kan kita semua kan yang awal bikin proker, gimana caranya tuh kayak proker awal tuh pasti kita yang buat tuh kan. Nah jadi pengalaman pertama juga. iya, itu tuh pusing banget gitu loh. Dan aku punya anak di bawahnya gitu kan, tim di bawahnya gitu. Jadi kayak gimana caranya mereka tuh juga ikut kontribusi gitu. Habis itu sama ini sih yang tadi aku bilang kerjaan. Jadi aku tuh kenapa tidur jam 5 subuh karena aku review materi aja bisa sampai 3 jam sendiri, ngerjain endorse sejam, terus istirahat, terus aku harus bikin konten. Tapi aku juga itu aku tetap main juga loh. Masih bisa ngomong. iya, Masih jadi senang aku untuk main juga. Jadi aku Waktu covid juga aku kayak bodo amat deh, swipe yang penting aku bisa nge-mall atau kayak gitu. Jadi aku tuh mau hidup aku tuh gak stres, walaupun stres gitu ya sih. Iya. Gitu, ngerti gak? karena kalau dipikirin terus misalnya kita udah usaha terus abis itu nilainya jelek kan kayak Kecewa. Kalau aku sih nggak, biarin lah gitu kan. Yang penting gue udah usaha, yang penting gue ngerti gitu loh. Kalau misalnya dosen minta perbaikan nilai, ya udah perbaikan gitu. Kemudian udah usaha dulu. iya benar. Sama itu sih lingkungan pertemanan, alhamdulillah temen aku sih bagus. Lingkungan pertemanan juga emang mempengaruhi kita sendiri. Iya benar. Nah kalau untuk role model sendiri kakak punya nggak sih kayak wah salut banget nih sama orang satu ini gitu kan, sampai dimana orang itu menjadi pacuan kakak gitu mungkin dalam perkuliahan atau dalam bersosialisasi juga gitu. Itu role model dalam kehidupan kakak gitu. Oke. Paling aku yang terdekat aja ya, misalnya lingkungan aku kuliah, role modelnya ya itu sih paling Bu Elma. Itu kayak oh my god dia baik banget. Gue yang Sumpah, walaupun
teman-teman aku ada beberapa yang bilang, oh my god, maaf ya ibu, yang kayak aduh kayak agak ribet nih gini-gini. Cuman kayak itu benar-benar bikin aku jadi kayak apa ya, jadi rajin, jadi Lebih semangat terstruktur. Sumpah aku kayak yang tadinya ada nanti kalian belajar matkul metodologi gizi kalau nggak salah. semester lebih Nggak tahu berapa, cuman aku metodologi gizi itu ngerasa kayak aduh ancur banget nih gitu, karena aku nggak ngerti SPSS, terus habis itu kayak misalnya bikin ya SPSS yang buat misalnya masukin kebutuhan gizi ngitung-ngitung gitu, Excel gitu-gitu. Aku sampai kadang kerjasama sama teman-teman aku. saling backup juga saling. iya, pasti kalian juga gitu ya sih. Nah, pas aku skripsi, aku dibimbing Bu Elma tuh kayak bener-bener life changing. Aku bisa ngerti semuanya, aku ngerti metodologi gizi, sampai aku bisa ngebantuin teman-teman aku karena ilmunya Bu Elma tuh bener-bener masya Allah banget. Dari yang nggak ngerti sampai bisa ngajar. Iya, sama Bu Mali sih gitu. Dua dosen itu yang benar-benar bikin aku semangat hidup banget dan nge-push. Kalau Bu Elma lebih kayak support aku karir juga, selalu nggak pernah apa ya, ngerendahin satu sama lain. Support Iya, jadi kayak benar-benar Apa ya, kayak ayo Neng, kamu bisa kok, ayo kamu pasti ini gitu. Kayak apa, dia selalu puji, ngerti gak sih? Gitu, walaupun kata orang-orang kayak enggak deh, gak suka, gitu. Kayak gue suka gimana dong. Beda-beda mungkin ya. Iya, gitu. Kalau kamu suka? Aku karena memang aku balik lagi aku bilang Oh, belum masih ya. baru menjalani semester 1 sama semester 2, jadi kayak baru berapa ya, baru 3 matkul tentang gizi doang, sekitar PHT, IGD sama antro mungkin. Aku lebih prefer ke Pak Andi Mukramin sih. Oh, dia juga baik banget. Iya. Semua dosen gizi Baik semua banget. baik banget. Nilainya pada bagus-bagus, tinggi-tinggi. Ya kalau aku compare sama teman-teman aku gizi lain tuh mereka dipersulit gitu loh. Iya, sumpah. Kayak mereka tuh kayak, kok lu bisa dapetin nilai segini gede-gede banget? Hah, ini kayak gue paling kecil deh, teman-teman gue pada 90 gini-gini. Mereka tuh dapet 7 itu ya udah kayak wow gitu. Ya, alhamdulillah. Iya, Tapi yang PTN sih. Iya sih, bener-bener semua dosen gizi tuh selain Bu Elma dan Bu Mali kayak mereka ya Pak Andi juga baik. Semuanya deh love. Dan nggak kerasa nih teman-teman, udah 30 menit yang lalu kita berbincang dengan Kak Petang. Terima kasih Kak atas waktunya udah menyempatkan kesini. Sama-sama. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Petang ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Petang sendiri. Oke, closing statement ya. Paling kalau untuk teman-teman gizi UAI, aku mau minta kalian selesaiin kuliah kalian sampai tuntas. Jangan pernah mikirin nasib kalian STR tuh gimana. Enggak, pokoknya jalanin dulu aja. Karena kita nggak tahu nih 4 tahun ke depan kita gimana nasibnya. Siapa tahu udah lebih maju lagi. Iya nggak sih? Aku setelah pikir-pikir juga kayak dulu waktu aku masuk kampus nggak ada nih kayak gini-gini gitu loh. Iya, gedung ini juga kayak masih dibangun kalau nggak salah ya. Jadi kayak pas 4 tahun ke depan ya kayak gini aku bisa lihat kalian, teman-teman semuanya bisa sangat amat memotivasi aku juga untuk maju. Jadi kalian tuh harus lakuin dan selesaiin gitu loh. Terus juga kalau bisa harus bisa balance nilai sama nilai akademik sama organisasi. Jangan sampai kalian organisasi nilainya jadi jelek. Terus sama nurut sama perkataan dosen itu benar-benar akan membantu. Iya. Jadi ya mungkin adalah rasa misalnya bete ataupun kesel gitu loh, ya wajar lah ya nggak sih. Cuman kalau bisa tetap ikutin mau dosen karena dia tahu yang terbaik buat kita, karena dia udah lebih dulu kan pastinya. Terus sama kalau bisa kalian bikin apa ya, circle yang baik. Jadi jangan ada yang oke, misalnya kubu-kubuan normal, cuman sebisa mungkin kalau udah satu kelas gabung ya gabung gitu loh. Udah belajar kelompok ya belajar kelompok bareng, jangan saling senggol-nyenggol. Jangan kalau misalnya nilainya bagus jangan ngerasa apa ya kayak pintar sendiri atau kayak apa. Kalau misalnya kalian ngerasa punya ilmu lebih, kalau bisa sharing itu benar-benar ngebantu, karena ilmu yang kalian implementasikan lagi ke orang lain tuh bakal jadi amal jariah, plus juga bakal selalu inget di otak gitu loh. Jadi kalau bisa apa yang kamu pelajari dari dosen-dosen kamu, apa yang kalian baca segala macam tuh kalau bisa diterapin lagi ke kehidupan gitu sih. Pokoknya soal STR apapun itu
udah Jangan khawatir. jalanin aja. Yang penting kalian lulus dulu, nilai bagus, organisasi bagus, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, ikut lomba buat CV kalian yang bagus juga, ikut apa ya, kayak kegiatan-kegiatan yang positif, itu pasti benar-benar bisa 4 tahun ke depan pas kalian lulus tuh benar-benar berdampak banget. Jadi kalau bisa jangan kuliah pulang, jadi cari kegiatan yang bagus, positif, biar bisa bikin karir kalian ke depannya lebih bagus lagi. Oke, segitu teman-teman, mungkin cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.